Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa sekalian dimanapun saudara berada, juga ibu-ibu dari Gerak Muslimat Sumatera Selatan yang berada di studio saat ini. Hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana peran guru dan orang tua yang memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi masa depan Indonesia, generasi yang akan menjadi pemimpin pada tahun 2045 nanti. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidang pendidikan, yaitu Umi yang tercinta Ustazah Irena Handono, yang mana beliau adalah pakar pendidikan sekaligus pemerhati perkembangan anak. Selamat datang Umi. Assalamualaikum. Sehat Umi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umi juga perkenankan mengucapkan selamat datang kepada Ibunda Asmawati. Dan pasti beliau tidak mau menampilkan dirinya, tapi kan sudah tampil di depan kita ya. Maka perkenankan Umi aja deh yang memperkenalkan. Beliau ini adalah Ketua Gerak Muslimat Indonesia Pimpinan Pusat. Dan beliau masih banyak juga dengan memimpin lembaga-lembaga yang lain. Tapi kalau saya tadi kayaknya udah udah saya kembalikan lagi ke beliau deh. Umi, kita sering sekali mendengar istilah generasi emas 2045. Sebenarnya apa itu istilah generasi emas itu? Tolong diterangkan Umi. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang emas, emas kan logam mulia. Ya. Disebut logam tapi mulia. Berarti apa? Berarti siapapun yang memiliki emas, berarti dia akan diuntungkan. Diuntungkan. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita mempunyai tabungan emas, maka kita nggak akan rugi. Emas itu tidak akan kemudian tidak menjadi barang yang tidak berguna, merugikan, enggak. Tapi tabungan emas adalah tabungan yang paling menguntungkan. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang menguntungkan bangsa dan negara. Itu yang didambakan. Sebuah bangsa pasti menginginkan penerus-penerusnya adalah penerus yang sangat didambakan, berharga begitu. Iya. Ada istilah generasi Z. Ya. Ada istilah generasi A. Kalau generasi Z katanya nih itu yang usia SMA sampai perguruan tinggi. Iya. Kalau generasi A itu yang kecil-kecil. Ini yang masih kecil-kecil itu generasi A. Apakah yang kecil ataukah yang sudah gagah perkasa? Ya, semuanya mudah-mudahan layak mendapat gelar generasi emas. Hati-hati dengan istilah. Hati-hati dengan istilah. Di bidang ekonomi misalnya, di sosmed itu nampaknya banyak sekali digunakan istilah menggantikan rupiah dengan K. 500.000 rupiah sekarang 500 tidak disebut Rp 500.000, tapi ada yang menyebutkan 500K. Apa sih K ini? Awas, hati-hati. Jangan sampai gitu ya. Karena kita nggak tahu. Ini semua timbul karena kita nggak tahu maknanya apa. Kok menggantikan Rp menjadi K? Jadi jangan sampai merusak tatanan bahasa Indonesia. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang sebenarnya merusak tatanan bahasa Indonesia kita. Awas, hati-hati. Mohon maaf, silakan. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada peran guru sebagai tenaga pendidik dan juga peran daripada orang tua untuk menyiapkan generasi emas ini tentu. Nah, pada kesempatan ini kami akan menanyakan Umi bagaimana peran kedua baik guru maupun orang tua di rumah. Silakan, iya. Umi sedikit mengingatkan kita semua termasuk audiens
bahwa kita ini adalah Gerak Muslimat Indonesia, berarti adalah semuanya perempuan ya. Iya. Nah, kebetulan sekali, bukan kebetulan, dalam rangkaian bahasan ini guru dan orang tua, Umi menukik pada melakukan terobosan dan menilai tentang peran ibu. Ibu sebagai orang tua, Iya. dan ibu sebagai pendidik. Mohon maaf, ini satu paket. Ini satu paket. Boleh disebut ya ini sudah kodrat Allah kepada kita. Maka di dalam tuntunan agama kita pun dinyatakan ibu itu adalah madrasah utama dan pertama. Ibu itu adalah pendidik utama, dan yang pertama kali melaksanakan pendidikan itu ya ibu. Sejak anak di dalam buayan, itu kan ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Awas, hati-hati dengan pengaruh liberalisasi dan segala jenis teman-temannya. Ini nampak mulai ingin memisahkan antara perempuan dengan pendidik. Padahal nggak gitu. Perempuan dan pendidik ini pada tiap-tiap individu muslimah melekat. Jadi ketika kita menyekolahkan anak misalnya, ya Bunda ya, kita menyekolahkan anak tidak berarti oke, ya udah ke sana. Itu tanggung jawab guru. Nggak bisa begitu. Ibu tetap bertanggung jawab juga. Anak itu pulang kemana? Emang anak sekolah pulangnya ke rumah gurunya? Enggak dong. Iya. Iya kan? Iya, betul. Pulangnya anak ke rumah orang tuanya. Seperti burung itu, dia mengembara kemanapun pulang ke sarangnya. Sarangnya anak di mana? Rumah orang tuanya. Betul nggak? Maka selama di sarang itu masa nggak diajarin apa-apa? Apakah selama di sarang ibunya asik dengan HP-nya supaya anaknya diem dikasih di HP juga? Banyak sekarang gitu Umi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin generasi emas, jadi generasi muda kita menjadi generasi emas, generasi yang melanjutkan keberlangsungan bangsa dan negara ini, Indonesia tetap berjaya. Jadi Indonesia terang ya, gemerlap. Ada gelap istilahnya. Ya, jangan gelap dan jangan cemas. Iya. Jangan sampai menjadi generasi cemas. Indonesia berjaya, Indonesia berkibar, gitu ya. Maka ibu dan anak ini harus ada evaluasi dan harus ada perubahan. Kultur kita, kultur Indonesia, ya. Jadi jangan diubah ikut-ikutan, sekali lagi ikut-ikutan sono. Kepribadian Indonesia kan hilang. Dan kalau kepribadian Indonesia hilang, berarti Indonesia akan ikut sono. Lama-lama khawatirnya negara ini pun menjadi negaranya yang sono. Ini yang bahaya. Ya kan? Kita kan oleh Allah diberi akal, diberi pikiran, itulah perbedaan antara kita dengan burung cendrawasih, dengan burung beo, dan lain sebagainya. Kita diberi akal dan pikiran. Bagi yang muslimah, kita diberi iman. Maka kita kenal adab dan seterusnya. Barangkali itu dulu ya Bunda. Ya. Jadi intinya guru itu tidak hanya mengajar ya Umi ya. Enggak hanya ngajar. Sebagai menginspirasi daripada murid-muridnya. Ya. Gitu Umi ya. Nah, masih banyak sekali Umi yang mau ditanyakan. Baik Umi, setelah sekolah, pendidikan yang tidak kalah penting adalah peran ibu keluarga yang di rumah. Apa peran orang tua di dalam membentuk generasi emas ini Umi? Jadi hendaknya
kita sebagai orang tua, sebagai muslimah, hendaknya kita benar-benar kembali pada firman Allah, apa sebabnya kita diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Gak ada yang kebetulan loh. Jangan sampai menjawab, ya karena ada bapak, ada ibu, ya kami ini produknya ibu dan bapak. Jangan jawab seperti itu. Kalau itu mah nggak perlu sekolah, nggak perlu ngaji, ya kan? Nggak perlu ngaji, alias orang yang nggak beragama pun ya begitulah jawabannya. Tapi bagi kita sebagai muslimah, kita tahu tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita dihidupkan, diberi hidup oleh Allah adalah untuk ibadah. Maka ayo kita jadikan hidup kita ini sebagai rangkaian ibadah. Umi nggak membahas tentang ibadahnya, tapi dalam konteks tema kita ini, ya kita harus menghidupkan ibadah kita. Ibadah kita dalam mendidik anak misalnya, ya memberikan pendidikan atau kehidupan yang islami sesuai dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Menjadi apa? Menjadi pengelola kehidupan. Jadi masing-masing kita ini pengelola kehidupan. Kalau secara individu, saya pengelola kehidupan rumah tangga saya. Beliau pengelola rumah tangga beliau. Tapi kalau sudah mempunyai amanah, sudah menjadi pemimpin, berarti ya pengelola orang yang menjadi di bawah kepemimpinannya. Itulah kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai didangkalkan maknanya. Maka kita ini bertanggung jawab juga terhadap apa? Masa depan bangsa kita. Jangan dianggap nggak ada hubungan. Ada hubungan. Ini tanggung jawab kita. Kalau bahasa sekarang dikatakan tanggung jawab warga negara. Gitu ya. Iya. Tanggung jawab warga negara. Nah, kita siapkan anak-anak kita menjadi anak generasi emas yang didambakan oleh orang tua. Cirinya apa? Handal, cekatan, cerdas, cermat. Di bidang apa? Teknologi. Di bidang manajemen. Di bidang bahasa. Di bidang budaya. Budaya itu begitu-begitu seringkali dianggap remeh, tapi penting. Kalau kita nggak ngerti budaya kita, nggak ngerti sejarah kita, hancur. Kita akan dilahap habis oleh negara lain yang rakus. Dan itulah sebabnya kita harus betul-betul memperhatikan pendidikan. Nah, anak-anak didik ini melihat contoh dari mana? Anak kan nyontoh. Fitrahnya anak kecil itu sebelum dewasa kan nyontoh. Nah, siapa yang dicontoh? Yang pertama dicontoh pasti ibunya, gitu kan ya? Yang pasti dicontoh pertama itu ibunya. Nah, bagaimana kita memberikan contoh? Iya kan? Itulah karenanya sekali lagi Umi nggak mau mempersalahkan anak sekarang gadget terus. Enggak. Anak gadget terus bisa begitu karena dibolehkan oleh ibunya. Maaf, Umi nggak langsung mengatakan itu bapaknya kan kerja. Maka jangan diubah-ubah. Memang bapak itulah yang harus bertanggung jawab kepada untuk keluarga. Sementara ibu adalah mengelola keluarga. Gitu kan ya. Anak mempersiapkan untuk mendapatkan contoh-contoh yang baik. Insya Allah itu akan kuat. Baik Umi, kita selalu ada istilah dalam Islam yaitu umun warabatul bait. Ya. Ya kan, dan juga guru itu dibilang bahwa
guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Ya, bener nggak Bu? Jadi ya, mungkin generasi sekarang mungkin nggak ngerti. Iya. Ayo tolong jabarkan. Gimana guru kencing berdiri. Tapi anak didik kencing berlari. Nah, lebih kenceng gitu. Iya. Kalau sekarang banyak kita ketahui, kita lihat bahwa bagaimana orang tua itu banyak yang bekerja, baik ibu maupun bapak. Bagaimana itu Umi? Nah ini, ya maaf ya Bunda ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu jelas banget tuh. Jadi bapak itu bapak itu kewajiban utamanya adalah nafkah. Ya. Istri kewajibannya adalah mengelola nafkah. Jadi mencari nafkah itu bapak, mengelola nafkah itu adalah istri, ibu. Nah sekarang ini, ya apalagi beberapa tahun belakangan ini ya, alhamdulillah mudah-mudahan hari ini sudah terjadi perbaikan, mudah-mudahan. Tapi belakangan tahun-tahun belakangan ini, itu kan sering sekali Umi mendengarkan, kalau istri nggak ikut kerja nggak cukup, katanya gitu. Ini kemudian dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Jadi apa yang terjadi? Karena si istri juga keluar dari rumah, pulang rumah udah capek, kapan mendidik anak? Inilah caranya. Sebenarnya inilah caranya. Untuk apa? Membelokkan tuntunan agama kita. Iya. Dan kalau sudah itu, istri pulang capek, mendidik kagak, terus anak ini tumbuh dengan siapa? Pembantu. Cukup? Enggak cukup. Pembantu kalau dia pintar nggak jadi pembantu ya. Jadi dosennya. Nah, mohon maaf tanpa bermaksud apa-apa, tapi mempertegas ya betapa pentingnya peran ini. Bunda, kalau Umi kasih contoh sedikit, waktunya ada nggak? Ini Umi mungkin ada salah satu akan menanyakan audiens yang di studio. Iya. Silakan ibu-ibu, siapa yang mau? Saya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini. Saya ingin bertanya Umi, boleh? Boleh dong. Ini bagaimana peran orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak pada saat ini, pada zaman sekarang ini, Umi? Perannya? Iya, terima kasih Umi. Ya, kalau perannya adalah memang sekaligus juga kewajibannya. Jadi ibu berwajib mendidik anak sesuai dengan tuntunan agamanya. Itu wajib. Jadi kita nggak bicara agama yang lain, tapi dalam Islam. Ya. Itu wajib. Nah sekarang ini mohon maaf. Kalau kita berbicara tentang pendidikan agama kita, perintah Allah yang pertama kali turun adalah perintah apa? Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti bacalah. Ini ibu, syukurilah perintah Allah ini. Ini di dalam yang kitab-kitab yang lain tidak ada nih, kecuali Al-Quran. Al-Quran yang ada. Nah, perintah Iqra itu sebenarnya kalau kita mau mendalaminya, tidak berhenti di membaca hurufnya, tapi juga membaca maknanya, membaca artinya. Mohon maaf, seorang anak yang dididik hanya sekedar membaca huruf, sebenarnya bukan tujuan agama kita berhenti di situ. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Iqra itu adalah juga supaya kita mampu mengamalkan.
Jadi Islam itu jangan dipahami sebagai, mohon maaf, sebuah teori yang cukup dihafal saja. Tapi juga harus diamalkan. Ini penting banget. Tanpa pengamalan, nggak akan ada generasi emas. Kalau tanpa pengamalan, bisa saja menjadi generasi kaleng-kaleng. Dan Indonesia nggak perlu generasi kaleng-kaleng. Yang diperlukan oleh Indonesia adalah generasi emas. Itulah sebabnya tadi itu juga beberapa waktu yang lalu juga sudah dijelaskan tentang bagaimana judul dan sebagainya, ya, masuk di sosmed begitu. Nah, ini pengaruh-pengaruh begini ini. Kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah generasi emas, mereka tidak akan sampai terusik. Tapi kalau mereka ini tidak mendapat pendidikan yang baik, mana yang halal, mana yang haram, itulah yang kena. Itulah yang dimakan oleh mereka, yang dikehendaki oleh kaum yang ingin Indonesia itu ya. Jadi sesibuk apapun, jangan mengabaikan pendidikan anak. Saya pernah ngitung, Bu, antara ibu-ibu yang bekerja di pabrik. Ya. Ayo kita hitung-hitungan yuk. Karena dia ngotot banget itu untuk bekerja di luar. Padahal suaminya juga sudah bekerja. Tapi dia ngotot banget, katanya alasannya nggak cukup. Setelah dihitung, gaji sekian. Kendaraan ke tempat bekerja sekian. Nanti pengeluaran makan sekian. Gitu. Terus pengeluaran, mohon maaf, yang lain-lain termasuk untuk menggantikan perannya dia sebagai pengurus rumah tangga sekian. Ternyata setelah kemudian nanti belum, maaf ya, kalau sudah perempuan bekerja di pabrik biasanya nggak cukup itu, pakai lotion, pakai skincare, ya toh, macam-macam, ya toh, sampai parfumnya, sepatunya, segala macam. Akhirnya apa? Tidak ada sisa, tidak ada sisa. Yang ada adalah kecapean yang berlipat. Jadi sebenarnya dia tetap di rumah, dengan dia keluar dari rumah ternyata sama saja. Malah dia, kalau di rumah dia bisa mendidik anak. Kalau dia keluar dari rumah, dia mendapat kesibukan ganda. Kecuali mengabaikan anak. Dan yang terakhir inilah yang banyak ditempuh. Dia mengabaikan anak. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, ya, bincang-bincang kita, saya dapat menyimpulkan, Umi, ya, nggak apa-apa ya, bahwa pendidikan itu idealnya terjadi kalau berkolaborasi antara sekolah, guru maupun dengan keluarga. Betul. Untuk menciptakan generasi emas yang kita damba-dambakan pada 2045. Gitu, Umi, kali betul, ya. Betul. Berhubung ini akan berakhirnya acara kita, maka untuk pemirsa di rumah dimanapun saudara berada dan juga ibu-ibu yang berada di studio, waktu yang memisahkan kita, mungkin akan datang kita akan berbincang-bincang lagi. Terima kasih, Umi. Sama-sama. Atas kesediaannya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.